posisi tangan itu yang teman-teman kalau melihat sholat itu ada yang ini, Nah, betul. terus ada yang begini, nah yang benarnya mana? Terus yang kedua masalah tadi itu menambah gerakan, misalnya gondrong juga kayak gini, Ya. kan kita nambah gerakan itu Ya. gimana kita? Nah, siap. Praktek ini harusnya. Iya. Harus turun tangan, Pak. Ya seharusnya kok takdir. Jadi kalau sujud untuk yang sesuai, sujud ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Fathul Mu'in diterangkan sujud itu. Jadi awalnya nih kan kita sudah i'tidal nih. Mana yang dulu yang datang? Apakah kedua tangan? Apakah lutut? Kan begitu. Ada yang dua tangan dulu, ada yang lutut. Mana yang salah atau yang benar? Tidak ada salah, semuanya benar semuanya. Cuman itu ketika misalnya tangan dulu itu mazhabnya siapa? Kalau misalnya lutut dulu mazhabnya siapa? Kalau kita mazhab Asy-Syafi'iyah, jadi disunahkan afdolnya sujud itu yang pertama kedua lutut datang dulu. Nah, ini posisi tangan harus di atas lutut. Setelah itu barulah si kedua tangan ini sudah disiapkan. Ini sudah disiapkan, dilipatkan kedua kaki, jemarinya dilipat menghadap kiblat. Nah, setelah itu tangan kita taruh di tempat sujud. Nah, sedangnya, ihtimalnya, maksimalnya, kalau sujud ala Imam Syafi'i, ya sudah belum tentu ini jidat sudah terbuka. Jadi dua lutut, kedua tangan, baru jidat. Nah, untuk posisi tangan, kalau misalnya begini, ini namanya ikhtilaful aula, keluar daripada keutamaan sujud. Sah baik, cuman tidak ada namanya pahala 27 derajat itu kurang. Jadi sholat sujudnya kayak gini, ini tangannya seperti ini, salah ini sujud begini. Ini bahkan mutasyabihat, yaitu persamaan dengan orang-orang Majusi. Menyembahnya begitu, dia sembahnya begini. Oh, orang Majusi itu menyembah api, menyembah api sujudnya begitu. Ini tangannya diangkat terus begini, sujud lagi, bangun lagi gitu. Nah, Rasulullah tidak ingin seperti itu. Bagaimana ya Rasul? Sujud yang seperti baik, bagus. Jadi ininya, kedua lipatan ini harus sama dengan bahu, harus sama lurus dengan bahu. Tidak, jangan seperti ini. Kalau ini juga menghalangi yang lain, ribet urusannya. Jadi, nah begini saja. Ini rata sama bahu ini ke sini. Jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu keluar, sedang saja. Begini. Nah, ini sudah kelihatan kan? Rata dengan ini, tidak keluar, tidak ke dalam. Kalau untuk perempuan, untuk para wanita itu mah disunahkan, jadi dimasukkan agak ke dalam, bagian ke dalam. Tujuannya si barang ini nih, susu si gunungnya ini supaya terlalu jangan sampai kemana-mana, harus agak begini, digepit itu biar mantap. Nah begitu, intinya begitu. Jadi ruku sujudnya jangan tangan begini, sebab ini mutasyabihat lil Majusi. Bahkan satu kaul saking kurang ikhtilaful aula, sujud seperti ini sujudnya tidak sempurna, bahkan dikatakan sujudnya sujudnya asu itu. Jadi kalaupun misalnya ada yang seperti itu, kita ingin memperingati, caranya seperti tadi, ajak, atau kamu misalnya teman nih, kalau kita masih teman apa, ajak saja. Kalau misalnya sujudnya cara Rasulullah begini, jemarinya jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat, jangan dirapatkan, sementara sedang saja jemarinya begini. Nah, begitu saja, tidak terbuka. Ada bagaimana yang lebar begini, yang lebar, sudah lebar banget. Oh, ini juga ada hadisnya juga Rasulullah, tapi bukan madhab Syafi'iyah ya. Ini ada di madhab yang lain. Jadi seperti diibaratkan ketika itu anak kambing masuk, bisa masuk, artinya kalau begini anak kambing masuk. Berarti sholat di lapangan ya, seperti itulah. Jadi ada kalau anak-anak kambing bisa masuk, artinya harus dicingkrangkan begini. Ini juga sebenarnya mah jadi menghambat juga kepada jamaah yang lain. Seperti sholat juga begini nih. Kalau berdiri
Biqadri sibrin saja. Jangan terlalu begini, Melebar. mau melebar, kalau kaki orang diikuti, tapi kalau sibrin sedang saja, ukuran sejengkal. Nah, itu aja tuh. Sibrin segini saja. Jadi kalau melebar, juga bagian ini kemana-mana. Jadi kalau begini, ini memang ada hikmahnya, terjepit lah. Barang itu sibrin saja. Seperti sujud pun sama. Jadi ininya seperti ini, biasa saja. Ini Rasulullah memberikan contoh kepada sahabat, maka sahabat pun memberikan contoh kepada tabi'in, tabi'in memberikan contoh kepada ashab, ulama salafus sholihin. Ditulislah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwa Rasulullah sujudnya seperti itu yang maksimal. Kaki Ada lagi tadi apa? membengkakkan dari Oh ya, betul. Kalau sholat misalnya nih, rambutnya panjang, terus Mas, nah coba lihat, Mas misalnya di perusahaan, tuh rambutnya kan bisa ke depan tuh, bisa menghalangi tempat sujud. Caranya bagaimana supaya kita tidak menambah rukun, artinya tidak banyak gerakan. Nah ini metode Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, boleh tidak apa-apa tangan kita itu mengangkat si rambut supaya rambut ini ke bagian belakang. Caranya waktunya bagaimana? Ketika kita mau sujud, jangan masih di sini kita sudah misalnya mau sujud nih, sujud pertama kan tidak pakai peci misalnya, di sini sudah ngangkat, kemudian begini, terus ini lagi, gini lagi. Nah itu yang menambah rukun. Caranya ketika waktu tidak mau datang ke tempat sujud, maka boleh si tangan ini diangkat, nah diangkat gitu. Jadi caranya sujud kedua pun begitu. Jadi ketika mau datang jidat sedikit lagi ke tempat sujud, maka si tangan boleh diangkat, kemudian lalu supaya sujud jidat terbuka. Jadi caranya begitu. Itu terselang oleh duduk antara dua sujud. Nggak apa-apa 2 kali gerakan kita melarikan rambut ke belakang, sebab 2 kali gerakan itu terpisah oleh Robik Firly. Cukup mungkin segitu ya. Jadi untuk semua jamaah rahimakumullah, ashab Syafi'iyah, berikut yang diterangkan bahwa sujudnya seperti ini saja, jangan terlalu melebar, jangan terlalu ke dalam, jangan begini. Ini kayak sujudnya anjing, bahkan ini majusi, orang majusi ibadahnya. Sementara sedang saja begini sujudnya. Bagian belakang, mohon maaf. Bagian belakang ini rapihkan, jangan terlalu ke sini, jangan terlalu rapat, sedang saja. Ada yang juga dirapatkan begini, tidak apa-apa, cuma dilakukan ulang. Yang utamanya sedang saja. Kalau di sini tadi dilipatkan, sujud baru, nah begitu. Jadi juga di sini sunnah dilipat. Ketika kita duduk. Kalau misalnya orang yang mampu, yang sanggup, yang normal. Kalau tidak seperti itu misalnya, nggak apa-apa begini juga. Gitu. Itu mah tergantung masing-masing kondisi seseorangnya. Cukup ya. Alhamdulillah.